Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita bertemu lagi hari ini dengan materi tentang pengarsipan digital. Tentu kita paham bahwa di dalam mata kuliah ini ada dua kata, yaitu pengarsipan dan digital. Pengarsipan sendiri merupakan sebuah kata yang kita tahu bersama bahwa dari kata pengarsipan kita bisa memahami secara umum bahwa yang dilakukan dalam pengarsipan yaitu bagaimana menyimpan dokumen, ya, dan menggunakan dokumen-dokumen yang kita simpan itu. Kemudian kata kedua yaitu digital, atau bisa juga menggunakan istilah elektronik, yaitu segala hal yang digunakan menggunakan komputer, mungkin juga menggunakan bentuk-bentuk lain, ya, di mana dokumen-dokumen itu akan diarsipkan secara tidak fisik, tetapi secara digital. Nah, kita akan review sejenak bahwa pengarsipan pada dasarnya menggunakan yang namanya sistem penyimpanan arsip. Yang kita ketahui ada 5 sistem penyimpanan arsip. Yang pertama adalah menggunakan sistem abjad. Bagaimana kita menyimpan dokumen, mengurutkan sesuai dengan abjadnya. Biasanya dasarnya adalah nama, ya, nama dari misalnya dari pengirim, ya, atau penerima. Nama awalnya diurut berdasarkan abjad dari A sampai Z. Kemudian yang kedua dari sistem subjek. Sistem subjek biasanya dikenal dengan tentang apa dokumen itu, ya. Apakah tentang pemasaran, tentang keuangan, tentang SDM atau dan sebagainya. Biasanya kalau dalam surat kita tahu ada yang namanya perihal. Nah, perihal itu adalah subjek. Yang ketiga adalah sistem kronologi. Nah, sistem kronologi itu berdasarkan waktu terjadinya dokumen itu. Ya, jadi disimpan berdasarkan waktu. Waktu itu bisa hari, bulan, dan tahun. Jadi berdasarkan itu, sehingga pencarian dokumen kalau mau digunakan tinggal dicari kapan terjadinya kejadian dokumen itu atau transaksi itu. Itu menggunakan sistem kronologi. Yang keempat adalah sistem wilayah, di mana dokumen-dokumen itu disimpan berdasarkan dari mana wilayah surat misalnya. Misalnya dari Jawa Timur, dari Surabaya, dari kota Mojokerto, atau mungkin dari daerah-daerah lain, ya, misalnya dari Sumatera dan sebagainya. Sehingga dokumen-dokumen itu pada waktu dicari tentu harus patokannya menggunakan wilayahnya. Kalau menggunakan wilayah maka akan mudah ditemukan. Yang kelima adalah sistem nomor, ya, di mana di sini digunakan kode-kode penomoran yang memiliki arti bagi yang mengarsipkan. Misalnya kode 001 itu misalnya hal-hal tentang umum gitu, ya. Nanti umum itu tersub lagi misalnya 001 titik, ya, 030 itu kode khusus lagi misalnya umum, terus sarana, ya, jadi lebih rinci sehingga penomoran itu berdasarkan kode yang memang memiliki arti, tetapi tidak semua memang
bisa memahami arti itu, karena yang bisa memahami adalah yang mengarsipkan. Jadi itulah sistem penyimpanan arsip yang konvensional atau yang standar dengan 5 sistem. Kita masuk di pengarsipan digital, ya, atau penyimpanan arsip elektronik. Hal ini juga diatur juga oleh pemerintah melalui Peraturan ANRI Nomor 6 2021 tentang penyimpanan arsip elektronik, di mana ada 10 tahapan. Yang pertama adalah pembuatan dan penerimaan. Pembuatan dan penerimaan ini karena penyimpanannya berupa elektronik atau digital, maka ada pembuatan maupun penerimaan, karena arsip digital itu bisa saja memang awalnya terciptanya berbentuk digital, tetapi ada juga arsip yang awalnya bukan digital tetapi dirubah menjadi digital. Itu namanya pembuatan menjadi arsip digital. Yang kedua adalah penggunaan. Penggunaan ini digunakan untuk siapa saja, apakah internal atau eksternal. Tentu harus dipilah lagi yang mana yang bisa digunakan oleh pihak internal atau pihak eksternal, seberapa banyak aksesnya yang bisa diberikan, dan seterusnya. Yang ketiga adalah penyimpanan. Jadi arsip digital bisa disimpan di dalam hard drive komputer misalnya, bisa juga di dalam server, dipusatkan di server, atau bahkan penyimpanan dalam di cloud, ya, di cloud atau hosting di tempat lain. Kemudian pemeliharaan. Jadi pemeliharaan arsip juga dilakukan terhadap arsip digital. Yang kelima adalah alih media. Alih media ini bisa saja terjadi jika ada perpindahan, misalnya dari hard drive dipindah ke server atau dipindah ke cloud, atau bisa saja terjadi sebaliknya jika dibutuhkan, karena ada beberapa dokumen mungkin yang baru bisa dibuka dengan menggunakan versi terdahulu, ya, dan sebagainya. Yang keenam adalah penyusutan. Jadi dilakukan penyusutan terhadap arsip-arsip yang mungkin nanti jarang dipakai dan seterusnya, tentu akan dikelompokkan. Nah, yang ketujuh adalah akuisisi. Ya, akuisisi. Yang kedelapan adalah deskripsi dan pengelolaan. 9 preservasi atau pemeliharaan. Dan 10 adalah akses dan pemanfaatan. Dari 7 sampai 10 tadi itu merupakan kegiatan arsip statis. Statis artinya arsip statis ini adalah arsip yang tidak aktif atau tidak digunakan dalam jangka waktu dekat, gitu ya. Sedangkan yang nomor 1 sampai 6 itu adalah arsip dinamis yang selalu digunakan dalam waktu dekat. Nah, tentu arsip statis yang 7 sampai 10 itu berujung nanti pada apakah arsip itu akan dimusnahkan karena tidak digunakan lagi, dan seterusnya, tergantung ketentuan yang dipakai. Ada jangka waktunya dan sebagainya. Nah, demikian sekilas tentang pengarsipan digital. Selanjutnya kita akan mempraktikkan nanti menggunakan aplikasi atau membuat aplikasi pengarsipan digital, sehingga kita bisa menjalankan 10 tahapan-tahapan penyimpanan arsip secara digital atau elektronik tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.